Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama, Dion Mahardika Pranata 1931730137. Yang kedua, Sahrudi Anafi 1931730139. Lalu RR Adinda Mulia Berliana 1931730037. Yang terakhir, Theodorus Eka Dama Putra 1931730130. Lanjut. Pencapaian untuk materi kali ini adalah penjelasan tentang RPC, cara kerja RPC, kelebihan dan kekurangan dari RPC. Yang pertama, definisi RPC. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur untuk disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang sudah tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Ini adalah sebuah gambaran dari cara kerja RPC. Next. Diagram di atas memberikan gambaran mengenai flow dari eksekusi dalam proses RPC. Berikut ini adalah diagram yang akan menjelaskan secara rinci mengenai proses yang terjadi klien dan server dalam eksekusi suatu prosedur RPC. Yang pertama, klien memanggil prosedur stub lokal. Prosedur stub akan memberikan parameter dalam suatu paket yang akan dikirim ke jaringan. Proses ini disebut dengan marshalling. Yang kedua, fungsi network pada OS atau operasi sistem operasi akan dipanggil oleh stub untuk mengirim suatu message. Kemudian, kernel ini akan mengirim message ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa connectionless atau connection orient. Undian kernel ini akan mengirim message ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa connectionless atau connection oriented. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dion. Lalu selanjutnya, stub pada sisi server akan melakukan proses unmarshals pada paket yang dikirim pada network. Lalu, stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal. Lalu selanjutnya, jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke stub pada server. Lalu selanjutnya nomor 4, stub server akan melakukan proses marshal lagi dan mengirimkan message nilai balikan atau hasilnya kembali ke jaringan. Lalu selanjutnya yang kelima, message ini akan dikirim kembali ke klien. Lalu yang keenam, stub klien akan membaca message ini dengan menggunakan fungsi pada jaringan. Lalu selanjutnya proses unmarshals kemudian dilakukan pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal. Lalu selanjutnya stub pada sisi server akan melakukan proses unmarshals pada paket yang dikirim pada network. Lalu stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal. Lalu selanjutnya jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke stub pada server. Lalu stub server akan melakukan proses marshal lagi dan mengirimkan message nilai balikan kembali ke jaringan. Lalu message ini akan dikirim kembali ke klien. Lalu selanjutnya stub klien akan membaca message ini dengan menggunakan fungsi pada jaringan. Lalu selanjutnya proses unmarshals kemudian dilakukan pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal.
Kelebihan RPC relatif mudah digunakan, lalu pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logic, tidak perlu memikirkan low-level detail seperti soket, marshalling, atau unmarshalling. Lalu yang ketiga, robust atau sempurna. Lalu sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Kekurangan dari RPC yaitu yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Kedua, static relationship between client dan server at runtime. Ketiga, berdasarkan procedural atau structured programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object oriented programming. Keempat, kurangnya location transparansi. Mungkin itu presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.